Shine for you, everything you do. Yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do. And it was called Yellow. Ini apa ya? Maizena. Ini adalah maizena. Buat apa kak? Permen gummy. Tadi ini mau ngapain? Kita mau pelatihan terus. Harapannya untuk Ibu KWT ke depan mungkin dari Ibu bagaimana? Ya harapannya dari Ibu KWT itu menambah ilmu dari pelatihan yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan juga bisa menambah kesejahteraan KWT berprestasi. Setelah mengikuti kegiatan hari ini bagaimana perasaannya? Enak nopo mboten, Bu? Jos nopo mboten? Bermanfaat? Matur nuwun sanget, Ibu. Reputasi akademik dan kemahasiswaan mempersembahkan WeTalk dari kita untuk kampus. Hai sobat kampus, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat kan? Tetap semangat ya. Keikutsertaan dan partisipasi perempuan merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembangunan negara yang berkeadilan. Tak terkecuali di Desa Wonosari, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
Lantas, bagaimanakah sih peran perempuan di Desa Wonosari? Baik, sebelum kami lanjutkan, jangan lupa subscribe YouTube kami di @rakawones official dan jangan lupa follow akun media sosial Instagram kami di @rakawones.official. Dan saya Yudi selaku podcast pada hari ini. Ditalk dari kita untuk kampus, pemberdayaan perempuan, usaha peningkatan kesejahteraan keluarga melalui budidaya toga dari hulu ke hilir bersama kelompok wanita tani. Nah, pada hari ini nih kita sudah kedatangan gue star yang luar biasa. Kira-kira siapa sih beliau-beliau ini? Dan mungkin kita kenalan dulu ya. Nah, dan di samping kiri saya nih, kira-kira siapa sih? Dan sudah mengenakan pakaian kebanggaannya atau ciri khasnya. Yuk bisa kenalan dulu. Halo Sobat Kampus, kenalin nama aku Amelia Delestari. Aku dari kelompok studi ilmiah Fakultas Pertanian. Oh, Fakultas Pertanian, oke. Prodinya Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian angkatan tahun 2021. Oke, mana nih teman-teman dari pertanian nih, saya lu dong. Kemudian nih ada beliau-beliau di depan saya, kira-kira siapa sih? Saya mulai dari Bapak dulu, monggo Bapak. Halo Sobat Kampus, saya Bagus Suryati, jabatan di Sekretaris Desa Wonosari, Kecamatan Gondang Rejo. Salam sukses. Oke, mana nih dari teman-teman atau Bapak Ibu dari Desa Wonosari suaranya? Kemudian Ibu, silakan Ibu. Oke, Sobat Kampus, selamat pagi semuanya. Izinkan saya Haryani Saptaning Tias, salah satu pembimbing dari KSI untuk program pemberdayaan petani KWT. Dan saya adalah dosen Pascasarjana Pemberdayaan dan Penyuluhan Pertanian Pascasarjana UNS. Oke, ini tuh untuk teman-teman Pascasarjana pasti Sobat Kampus pada kenal ya Bu ya. Siap. Oke, kita akan bertanya nih. Kita ngobrol santai aja ya. Mungkin Ibu agak maju sedikit Ibu biar nanti suaranya terdengar nih oleh Sobat Kampus. Nah, tadi sudah di-spill di Desa Wonosari. Oke, saya akan bertanya ke Mbak Amelia. Sebenarnya why sih? Kenapa harus memilih Desa Wonosari sebagai tempat berkegiatan PPK Ormawa timnya? Baik, terima kasih. Sebenarnya juga tahun ini merupakan tahun pertama kami Oke, untuk tahun melakukan pertama. kegiatan di Desa Wonosari. Karena sebelumnya Ormawa kami memiliki desa binaan lain. Oke. Namun karena beberapa hal mengharuskan kami untuk mencari desa binaan lain. Nah, dalam pencarian desa binaan baru tersebut, beberapa dosen merekomendasikan kami untuk ke Desa Wonosari saja. Oke. Singkat cerita, ketika kami sudah survei dan mendapat beberapa data atau informasi yang kami butuhkan, akhirnya kami sepakat untuk menjadikan Desa Wonosari sebagai desa binaan karena 4 hal di antaranya. Yang pertama itu adanya kelembagaan pertanian di Desa Wonosari, yaitu kelompok wanita tani dan kelompok tani. Yang kedua, potensi Desa Wonosari berupa lahan tegalan atau lahan kering yang banyak namun belum teroptimalkan, sehingga itu membuat itu bisa membuka kesempatan kami untuk mengoptimalkan potensi desa tersebut. Yang ketiga adalah karakteristik masyarakat Desa Wonosari yang terbuka. Nah, itu menjadi salah satu keuntungan untuk kami karena kami jadi lebih dapat mudah bekerja dengan masyarakat. Yang keempat adalah mobilitas. Jadi karena Desa Wonosari ini merupakan desa yang cukup dekat dengan UNS, mobilitas kami jauh lebih mudah dan itu sedikit banyak membantu kami. Oke, berarti emang welcome ya masyarakatnya ya. Oke, karena masyarakatnya welcome nih, saya mau tanya nih dengan Pak Bagus nih. Sebenarnya potensi Pak, terkait potensi, kita akan ngomongin potensi yang ada di Desa Wonosari itu sebenarnya ada apa aja sih Pak? Ya, siap. Jadi betul yang dikatakan Mbak Amel tadi ya. Jadi potensi kita di Desa Wonosari secara geografis itu tanah tegalan, walaupun ada sebenarnya ada lahan basah atau sawah yang bisa ditanami padi palawija gitu. Tapi di pekarangan rumah penduduk kami di Desa Wonosari itu banyak sekali yang belum produktif, sehingga perlu diadakan kegiatan yang bisa meningkatkan keproduktivitas dari lahan yang belum produktif itu. Kemudian dari kelembagaan itu ada kelompok tani sama KWT yang mereka sampai saat ini masih eksis ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan mereka dalam berbagai bidang mereka begitu. Kemudian potensi yang lain itu sebetulnya
di Desa Wonosari terkait dengan pemberdayaan itu ada UMKM yang baik. sifatnya ada pasar desa di sana. Pasar desa, Ya, oke. pasar desa di sana ada namanya Pasar Desa Wonosari itu yang nanti sesuai dengan produk-produk dari yang dihasilkan oleh warga itu bisa kita display Dijualkan di ya Pak, di sana. display juga ya. Ya, di sana. Oke. Kemudian yang terakhir itu dulu kita sudah punya program pemberdayaan Asmantoga. Jadi itu stakeholder-nya itu dari bidang kesehatan malahan itu. Bidang Jadi kesehatan, oke. ada kegiatan pemberdayaan tanaman empon-empon ya. Jadi Empon-empon, empon ya. yang dipromotori oleh BPKK ya. Kemudian karena satu hal itu vakum mandi. Oke. Nah, kemudian alhamdulillah datang ini WNS, teman-teman dari ya. WNS ini, dari KSI ini, kemudian membangkitkan kembali giroh atau semangat dari ibu-ibu KWT. Gitu. Oke, Ini berarti sementara Mas. luar biasa ya, dari teman-teman UNS akhirnya bisa menggerakkan ya Pak ya. Ya. Baik, kemudian di samping itu kan pasti ada bimbingan dari dosen nih. Nah, kira-kira untuk Bu Haryani sendiri, gimana sih Bu peran Ibu nih sebagai pembimbing dari teman-teman KS ini Bu? Iya, baik. Terima kasih banyak Sobat Kampus dan Mas Yuri. Kebetulan saya mensupport teman-teman mahasiswa untuk berkegiatan karena kebetulan saya dulu juga aktivis mahasiswa. Oke, siap. Kelihatan dari semangat juangnya Bu, luar biasa ini. Di balik kesibukan sebagai seorang dosen ya, Iya. jadi tetap aja kita merasa pembelajaran yang terbaik adalah pembelajaran bersama masyarakat. Bener banget ya. Kalau kita sudah belajar teori di kelas, ada banyak hal yang sebenarnya di masyarakat itu perkembangan untuk merespon perubahan jauh lebih cepat daripada pembentukan teori itu sendiri. Dan kebetulan saya juga ngajar gender dan pembangunan. Oke. Ya. Dan di sana itu kita melihat bahwa perempuan punya peran yang luar biasa. Iya. Jadi ketika teman-teman mahasiswa KSI itu datang ke saya minta bimbingan, saya merasa bahwa ayo kita fokus ke perempuan, terutama perempuan wanita taninya. Oke. Kenapa? Karena kadang-kadang perempuan wanita tani di dalam proyek-proyek pemerintah itu hanya dilihat sebagai aktor kedua. Iya. Sudah kelompok taninya. Iya, kelompok taninya. Iya. Oke. Sementara kalau ada tantangan di dalam internal rumah tangga itu pasti perempuan tanilah yang akan bekerja. Majulah istilahnya Bu Maju ya. lebih dulu, ya. Oke. Sehingga kita pikir kenapa tidak mulai dengan KWT. Tadi juga Pak Bagus selaku sekretaris desa sudah menyampaikan bahwa tantangan yang paling berat itu adalah menghidupkan pekarangan yang sebenarnya punya potensi besar, tetapi itu tidak dikelola. Dan biasanya di dalam sejarah pertanian sendiri pekarangan-pekarangan itu otoritasnya perempuan. Oh gitu ya Bu ya? Ya, di dalam teori pembangunan Saya pertanian baru tahu ini ya. Bu. Oke. Semoga ini jadi Jadi pengetahuan baru ya Bu ya pengetahuan bagi baru. saya dan sobat kampus semuanya ya. Betul. Jadi kuliah yang paling gampang tuh. Oke. Siap. Terus saya juga merasa bahwa kenapa juga kita tidak menggerakkan di sana. Kebetulan cerita tentang program Toga yang kemudian mati suri ya Pak. Mati sore oke. Itu menjadi satu potensi kita lihatnya. Jadi kenapa enggak turun ke sana ke Wonosari untuk menghidupkan kembali. Memang di dalam program Urwama ini targetnya luar biasa ya, tinggi ya. Saya harus mengatakan itu. Targetnya high banget ya. Ya, dan itu harus kita lihat karena program pemberdayaan itu tidak bisa selesai dalam waktu 1 tahun. Oh iya, benar sekali. Sehingga kehadiran saya sebenarnya sebagai dosen adalah mencoba untuk melihat sisi positif dari proses pembelajaran dan juga pemberdayaan di dalam masyarakat. Kita tidak bisa melihat bahwa kesuksesan itu ya ketika ada produk. Iya, benar Sukses sekali. itu kalau nanamnya hidup, gitu ya. Ini sesimpel di dalam kacamata pemberdayaan. Tapi justru ketika kita berproses bersama masyarakat, tadi Mbak Amelia juga sudah mengatakan bahwa masyarakat di Wonosari itu terbuka sekali, gitu ya. Tetapi tantangannya juga luar biasa karena lahannya kering. Kita fokusnya selalu ke lahan basah ya. Oke ya. Karena mudah ya Bu ya, Karena soalnya lebih mudah. Program-program pemerintah selalu ke lahan basah. Lahan basah lebih mudah Ya. soalnya. Jadi kenapa tidak kita melewati ini bersama-sama sebagai sebuah proses pembelajaran. Saya kira itu sih. Sehingga saya tuh terbuka aja dengan mahasiswa dan terbuka dengan teman-teman di desa. Selain desanya welcoming, dosanya juga welcoming banget loh ya. Apalagi dulunya aktivis, pasti jiwa juangnya luar biasa banget nih, fighter banget nih. Jangan sampai kalah loh ya.
Oke, terkait program kerja, sebenarnya apa sih yang kamu laksanakan di Desa Wonosari? Oke. Untuk program kerja PPKO KSI sendiri sebenarnya itu seputar pemanfaatan toga dari hulu ke hilir dengan sasaran utama kami itu kelompok wanita tani. Oke. Nah, intervensi yang kami lakukan dalam program itu pertama kali kami melakukan pelatihan soft skill untuk tim pelaksana agar mereka mempunyai bekal atau paling tidak keterampilan dasar sebelum mereka diterjunkan ke masyarakat. Ke masyarakat, oke. Setelah tim pelaksana dibekali, maka intervensi yang kami lakukan selanjutnya adalah fokus untuk turun langsung ke desa. Okay. Melalui apa? Melalui launching program, lalu kami juga lanjut pada budidaya tanaman obat itu sendiri. Dalam budidaya tanaman obat itu sendiri pun kami melakukan olah lahan, lalu penanaman, lalu perawatan, bahkan kami membentuk jadwal piket setiap hari untuk menyiram. Oh, ada jadwal piketnya juga? Oke, terus kayak di sekolah ya ada piket gitu ya? Iya, ternyata di desa juga ada nih. Dan jadwal piketnya itu antara kami dan Ibu KWT, jadi biar sama-sama bersinergi bersama. Nah, setelah budidaya itu tiba saatnya untuk kami melakukan pelatihan produk. Oke, pelatihannya ya, workshopnya ya. Pelatihan pembuatan produk hasil budidaya kami itu sendiri. Nah, di sini juga ada produknya nih kayaknya luar biasa. Bisa dijelasin nggak sih sama sobat kampus nih, mana tahu ada yang order langsung nih. Saya spill ya. Ini pertama kalinya produk hasil olahan kami di spill di sini. Oh, beneran? Oke, saya bantu ya. Iya. Ini produknya, ini apa ini? Bisa dijelasin? Sertijab itu kependekan dari serai wangi jahe mantap. Wow, serai wangi jahe mantap. Oke, ini adalah berupa jadi, seperti teh gitu ya? Iya, itu wedang. Ini. Kalau biasanya olahan toga itu dibuat wedang hanya berupa wedang uwuh atau wedang jamu-jamu uwuh, oke. Kami berinovasi dengan memasukkan bubuk dari toga itu sendiri ke tea bag. Jadi kesannya seperti wedang celup. Wedang celup ya, seperti teh celup gitulah ya, dan lebih apa ya, lebih praktis. Enak lah, praktis juga ya, dan secara tampilan juga sudah bagus. Ini kayaknya siap order deh Bu. Siap diperjualbelikan lagi deh kayaknya deh ya. Ada mungkin ada resellernya juga suatu saat nanti ya. Nih secara looknya udah enak banget nih, bisa dilihat. Nah kemudian kalau misalkan mau bikin sepertinya lebih mudah juga kan ya, tinggal langsung diseduh kan ya. Oke. Panitia bisa dibantu. Kita bikin ini, kita uji coba. Waduh. Oke, selain ini ada apa lagi sih? Selanjutnya kami ada sabun. Oke. Ini sabun serai juga. Namanya sabun arai. Ini sabun untuk badan. Oke, saya bantu ya. Ini sobat kampus, ini ada sabunnya juga. Ini bukan makanan loh ya, ini sabun. Oh, terus gimana? Itu bahan baku utamanya dari serai juga, dan di sabun itu kami tambahkan bubuk serai. Jadi selain untuk sabun membersihkan badan, itu bisa untuk scrub. Scrub, oke. Sekarang kan zamannya scrub gitu ya. Oke, untuk girls bisa nih, lebih sehat nih, dan baunya seger banget sih. Saya berasa kayak mau promosi juga loh Bu ini. Teman-teman nih sobat kampus nih, terutama ibu-ibu, ciwi-ciwi ini, girls ya, bisa nih selain sabun ya biasa yang dipakai untuk scrub, mungkin bisa ganti ini juga nih, atau untuk membandingkan nih kira-kira gimana sih rasanya, bisa langsung diorder juga nanti ya. Dan baunya bener-bener enak juga sih. Terus ada apa lagi nih yang dibawa nih? Yang terakhir kami punya produk gummy, permen gummy apa itu? Ini permen gummy dari serai dan jahe. Kalau biasanya itu kan permen gummy itu terkenalnya dari jahe. Tapi kalau dalam produk kami itu kami tambahkan serai. Serai, oke. Untuk anak-anaknya mungkin ibu-ibu, bapak-bapak bisa dibelikan juga loh. Memang target kami dalam produk ini untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Dari buka dikit ya, coba ya baunya ya. Enak loh kayaknya. Bisa nyoba nggak ini? Oke nanti ya. Oke nanti kalau mau order juga bisa. Nah kalau mau order nih kira-kira melalui siapa nih atau media sosialnya mungkin bisa di-spill. Nah karena ini produk baru desa juga ya. Jadi untuk pemesanan dan lain sebagainya itu on process. Kami juga sedang membuat media sosial dan sebagainya. Karena kalau produk pertama dari desa itu kami harus make sure bahwa ini produk layak untuk dipasarkan. Ya bener banget ya, sebelum dipasarkan bener-bener harus dicek dulu ya kelayakannya ya.
Itu ya berarti ya benar-benar berarti nanti setelah dicek baru untuk proses berikutnya yakni untuk penjualannya nanti baik mungkin marketplace atau mungkin offline juga ya dan masih pengembangan di media sosialnya. Oke sobat kampus sabar ya ditunggu ya nanti kalau sudah launching sudah siap nanti langsung gas order ada sabunnya ada permennya bahkan ada tehnya. Saya penasaran dengan seperti teh itu ya aku bilangnya apa ya bukan teh ya wedangnya lebih praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Oke itu adalah program dan kegiatannya ya ini adalah produknya. Oke kita akan kembali lagi nih promosinya sudah selesai ya sobat kampus ya. Nanti bisa di spill kok ya di Instagramnya di KSI PPKO KSI. Oke nanti di spill aja atau di googling aja apa sih Instagramnya ada kegiatan apa aja sih bahkan produknya seperti apa aja sih dan nanti bisa di spill di media sosialnya mereka aja gitu ya. Oke kita lanjut. Nah ini saya mau tanya nih kan programnya sudah diomongin kemudian ada produk seperti ini. Nah saya mau tanya ke Pak Bagus nih. Nah kira-kira apa sih Pak yang dirasain desa setelah adanya tim dari mahasiswa UNS? Tadi sudah di spill dikit sih sebenarnya. Ya, terima kasih. Jadi kami dari warga Desa Wonosari itu betul-betul merasakan dengan kehadiran teman-teman dari BPKO KSI ini kami ada wawasan baru, kemudian ada ilmu baru terutama untuk ibu-ibu kami di KWT itu. Jadi kalau dulu mereka menanam suatu tanaman itu mereka jual tanpa diolah ya, tanpa diolah. Oke. Secara ekonomis tidak gimana? Tidak nilai jualnya masih low lah Bu ya, masih rendah gitulah ya. Belum stabil. Kemudian dengan adanya inovasi ini pengolahan produk ini dari serai, dari jahe dan pohon-pohon lainnya itu nanti bisa menambah nilai ekonomis dari hasil tanam dari ibu-ibu KWT ini. Dan kemudian di desa kami juga sudah merencanakan terkait dengan website desa tadi dengan website desa, marketing ya. Itu nanti di sana ada portal terkait dengan marketplace ya, semacam marketplace begitu ya, sehingga setiap produk yang dihasilkan baik jasa maupun dalam bentuk barang yang dihasilkan oleh warga kami Desa Wonosari itu akan terakomodir di sana. Kemudian sehingga warga kami itu ketika akan membutuhkan suatu produk dari hasil warga sendiri itu mereka bisa dengan mudah untuk googling ya karena kan zaman sekarang zaman itu ya Pak online ya Pak ya semuanya dipermudah ya. Kemudian itu jadi kalau dulu itu para petani terus kemudian ibu-ibu tani itu mereka termasuk para milenial ini yang kalau mereka itu ditanya pengen jadi petani katanya nggak ada ya. Bener banget Pak. Karena image mereka itu petani itu kotor di sawah panas kosong. Nggak zamannya lah ya Pak ya. Dengan adanya ini, terobosan ini dengan produk kemudian mengolah itu para kaum milenial di desa kami itu bisa ambil bagian dalam marketingnya, digitalisasinya. Jadi begitu alurnya. Berarti ada kesinambungan ya Pak ya, antara mungkin teman-teman yang milenial nih generasi mudanya, kemudian dengan orang-orang sepuhnya di sana, orang taninya gitu ya Pak ya. Berarti emang dirasain ada manfaatnya banget ya Pak ya. Betul sekali. Yang awalnya mungkin hanya low doang nih yang dijual tuh cuma low banget atau dikit banget. Ternyata setelah diinovasikan ternyata bisa meng-highlight juga ya Pak ya. Betul. Berarti ditunggu nih kolaborasinya nih ya. Kan sudah ada website desa nih mau launching juga, nah media sosialnya juga nanti bisa launching bareng, seru banget nih pasti nih. Jadi terakhir nanti ketika kita akan memunculkan bahan produk itu kita akan pede banget karena ini ada produk yang kita hasilkan. Itu. Sambil menunggu untuk biar bagus gimana lagi nih, nah langsung gas bisa launching. Kemudian nih pastinya ketika ada kegiatannya pasti ada kendalanya. Jelaskan ya, karena untuk sukses itu pasti tidak mudah. Pasti ada batu-batu yang terjal yang kita lewati nih. Nah kira-kira apa sih kendalanya yang dirasain oleh tim dan teman-teman? Kalau kendala pasti ada ya, apalagi kita bekerja dengan banyak orang, error itu pasti ada. Error. Kalau kendala sendiri ada kendala internal sama eksternal. Kalau kendala internal seputar tim itu biasanya
di pembagian jadwal. Iya, karena kan mungkin sibuk kuliah Iya, juga ya, kesibukan praktikum, kami yang oke. berbeda. Lalu juga sebagai koordinator sering harus struggle dengan dalam menghadapi anggota yang memiliki karakter yang berbeda-beda, ya. oke. Gitu, jadi pandai-pandainya memanage rasa atau gimana caranya melakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda tiap anggota. Oke, berarti pendekatan rasa ya, heart ya, dari heart ya. Aduh, sulit banget loh ini. Oke, selanjutnya. Untuk kendala eksternal sendiri ada beberapa, tapi yang paling menguras jiwa raga itu Waduh, menguras jiwa dan raga nih, kira-kira apa ini? Apakah tiba-tiba kenal dengan warga sana? Aduh, enggak ya. Terus? Itu di awal kami sudah mengalami gagal budidaya. Oke. Jadi setelah penanaman itu belum sampai 1 hari tanamannya sudah mati. Oke, terus ya. Sudah mati, lalu ya berarti kami sulam lagi. Oke. Kami sulam lagi sampai beberapa kali. Tapi ternyata memang karena kami salah teknik dalam metodenya mungkin ya. Iya, dan juga itu waktunya tidak tepat. Jadi kami milih waktu tanam itu di musim kemarau, apalagi di lahan kering. Iya, tambah kering. Terus selain budidaya yang gagal itu, kami juga terkendala di mitra, jalinan kerjasama. Jadi ada satu pihak yang sepertinya enggan bekerja sama dengan kami, mungkin karena mereka menganggap kami mahasiswa yang masih baru lah ya, kecil. Masih bau kencur lah. Iya. Oke. Dan kebijakan atau ketentuan yang mereka ajukan itu tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Jadi malah memberatkan kami dan ya udah kami skip aja. Oke. Berarti emang ada kendala eksternal dan internal ya. Dan hingga sampai saat ini sudah ada produknya seperti ini dan kegiatan itu luar biasa banget loh. Dari kendala-kendala yang dihadapi, mungkin dari rasanya, manage hurt ya, itu paling susah ya. Kemudian eksternal ternyata juga ada nih. Dan sampai ke detik ini sudah bisa ada produknya dan kegiatan itu benar-benar 2 jempol bahkan 4 nih kayaknya nggak bisa tapi. Oke, selanjutnya nih karena mahasiswa ada kendala ya Bu ya. Untuk Bu Haryani nih selaku dosennya, gimana sih untuk bisa menguatkan mereka lagi atau mungkin bisa mereka juga memberikan solusi seperti apa sih untuk teman-teman nih biar strong banget nih, apalagi terkait pemberdayaan perempuan kayak gitu Bu. Iya, siap. Sebenarnya peran saya lebih ke motivator ya. Ya, jadi saya lebih memotivasi mereka karena saya tidak menerapkan target untuk teman-teman yang saya bimbing. Mengapa? Karena saya tahu tantangan pemberdayaan itu berat. Dan juga ketika mereka mengajukan untuk menanam di lahan kering, itu tantangannya double. Ya. Triple mungkin Bu. Ya, triple. Dan tapi itu proses pembelajaran untuk mereka. Jadi saya sudah siap dulu untuk kalau mereka gagal itu saya siap gitu ya. Jadi yang kemudian saya lakukan adalah membuka komunikasi dengan mereka sebagai teman. Jadi saya membuka WA boleh gitu ya. Mereka berkontak, mereka minta support apa. Buat saya ketika mereka maju terus itu buat saya sudah bahagia. Udah bahagia ya. Berarti emang nggak hasil itu nomor 2 lah atau nomor 3 ya. Yang penting pembelajarannya ketika di lokasi juga ya Bu ya. Betul. Jadi ketika mereka kemudian mengeluh ada tantangan-tantangan. Bu ini gini Bu gimana? Ya pasti gitu ya. Saya kembali lagi ke teori pemberdayaan. Karena teori pemberdayaan yang paling besar itu sebenarnya adalah bagaimana kita menguatkan diri kita. Tidak menguatkan orang lain dulu. Dan saya tahu awal dari teman-teman mahasiswa ini kan boleh dibilang based on teori. Kalau kita bilang pemberdayaan adalah bagaimana kita menguatkan kelompok orang, kelompok orang lain, ya. Dalam kacamata kita udah kuat dulu kan. Tapi sebenarnya proses yang paling besar dalam Orwama ini adalah menguatkan teman-teman mahasiswa itu sendiri, Bapak. Dan makanya saya selalu berterima kasih dengan stakeholder di desa. Jadi mereka sudah menerima teman-teman mahasiswa, membuka diri, itu sudah awal yang sangat bagus. Apalagi ini pertama kan di Desa Wonosari itu benar-benar luar biasa sih udah. Sehingga mereka belajar. Jadi ketika menanam tekniknya salah,
bukan mereka yang mengajarin ibu-ibu, tapi mereka belajar dari Belajar ibu-ibu. sendiri itu. Oh, belajar dari ibu itu. Oke. Jadi mereka diajari Oke. bagaimana teknik yang betul untuk menanam. Karena dalam teori itu beda sekali. Ya, pastinya. Terus kemudian ketika mereka membuat produk, kemudian yang kita ajarkan adalah bagaimana Anda melobi orang lain, bagaimana Anda menegosiate orang lain gitu. Dan itu adalah skill berikutnya untuk manajerial. Oke. Jadi di Orwama itu fungsi pokoknya sebenarnya adalah manajerial. Manajerial. Sehingga kita juga mendorong teman-teman mahasiswa, oke, Anda kontak ini, Anda kontak ini, Anda kontak ini. Meskipun kemudian terjadi kegagalan ya kayak tadi, mungkin yang satu merasa bahwa oke, saya mau bantu tapi potensi Anda harus sekian gitu ya. Tidak berangkat dari mungkin 10% gitu ya, tapi harus 100%. Nah, ini yang kemudian gimana caranya Anda naik jadi naik level lah ya, naik level atau naik gitu. kelas gitu ya. Betul. Naik kelas. Mungkin tidak sekarang tapi besok gitu. Jadi kita mencoba untuk merubah cara berpikir di dalam mahasiswa itu sendiri. Dan saya kira peran saya lebih ke sana sih. Ya. Berarti emang banyak pembelajaran yang dialami mahasiswa ya Ibu Bapak ya, terutama ketika langsung diterjun di masyarakat. Ini aja tadi kayaknya bercerita tuh seakan-akan mengalami berat sekali. Gak apa-apa, itu adalah proses pembelajaran kan. Jadinya nanti next time, karena ini juga baru first time di Desa Wonosari juga, pastinya next time ketika ada sustainable atau berkelanjutan, pastinya lebih enak lagi, lebih enjoying lagi, dan lebih mudah mengetahui karakteristik baik di desanya, baik potensialnya dan lain sebagainya gitu ya mungkin ya. Oke, nah terkait sustainable nih ya, saya akan bertanya ke Pak Bagus. Nah, untuk kedepannya Pak, gimana sih kira-kira harapannya Bapak dengan teman-teman ini, program yang telah diusung seperti itu Pak? Betul sekali. Jadi kami berharap banyak begitu terkait dengan kelangsungan program pemberdayaan ini. Tapi perlu kita ketahui juga sebetulnya di kami di birokrasi itu pembangunan itu mereka lebih senang ke infrastruktur karena hasilnya kelihatan. Iya, bener banget. Dan pemberdayaan ini betul-betul menguras pikiran dan tenaga dan hati sih Pak. Dan hasilnya pun tidak langsung kelihatan. Iya, benar sekali. Karena pembelajarannya betul sekali di prosesnya itu, bukan hanya di hasilnya. Beda dengan pembangunan infrastruktur. Kemudian terkait dengan kelangsungan itu, beberapa kali program pemberdayaan itu kuncinya adalah pendampingan ya. Di program pemberdayaan yang berlangsung di desa kami, baik yang berjalan maupun yang sudah vakum itu, karena pendampingannya tidak ada sehingga tidak berlanjut. Ya, jadi masyarakat itu masih perlu didampingi terus sampai tidak terbatas waktunya. Sehingga harapan kami pada teman-teman PPKO KSI ini, program ini tidak berhenti sampai mungkin masa jabatan organisasi ini selesai. Gitu. Jadi ada regenerasi kembali, dan harapan kami desa kami masih dijadikan mitra kembali untuk kedepannya. Dan karena rencana kerja pembangunan desa 2024 ini proporsi untuk pembangunan infrastruktur kita kurangi dari dana desa kemudian beralih ke pemberdayaan, saya kira nanti akan bisa bersinergi terkait dengan program pemberdayaan yang sudah dilaksanakan ini. Begitu. Nah ini udah di-spill nih ya Mbak Amel nih, ada beberapa harapan dari desa nih. Kira-kira Mbak Amel sendiri dan timnya nanti untuk kedepannya bagaimana nih untuk sustainable-nya? Untuk keberlanjutan program ini. Untuk keberlanjutan program ini kami mengupayakan untuk menjaga dua hal. Yang pertama ada niat, yang kedua ada modal. Kenapa niat? Saya pikir ketika seseorang sudah mempunyai niat, maka apapun yang ada di depan sana termasuk kendala-kendala tadi itu cuma dipikirkan kurang dari sehari. Benar banget. Saja. Kalau udah tidur hilang gitulah ya. Kalau udah makan hilang lah gitu ya. Terus? Dan alhamdulillahnya juga berdasarkan kegiatan kami kemarin antusias warga atau kelompok wanita tani itu baik gitu. Jadi semoga setelah pelatihan produk ini pun mereka juga dapat mandiri, sehingga mereka dapat membuat produk ini dan dipasarkan. Selain itu yang kedua adalah modal. Nggak bisa dibohongi atau benar banget bahwa modal itu juga krusial dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi harapan kami ketika periode saya dan teman-teman selesai dan tidak ada kucuran dana lagi, semoga ibu-ibu KWT ataupun dari pihak desa dapat
Memberikan fasilitas ya. Iya, fasilitas, dan juga ibu-ibu dapat memasarkan paling tidak sedikit demi sedikit agar ada perputaran modal. Oke. Apalagi kalau produk-produk ini kan bahan bakunya sudah ada lah di ya. desa, itu budidaya sendiri. Dan kalau wedang ini kan mudah sekali, hanya dikeringkan, dijemur, lalu di blender dan jadi. Oke, berarti sebenarnya mudah ya. Iya. Oke, mungkin perlu tetap didampingi, tapi tetap juga untuk regenerasi, untuk mandiri lagi, gitu ya. Oke, nah saya mau tanya nih untuk Bu Haryani, untuk stakeholder tadi kan udah beberapa di-spill. Kira-kira siapa lagi sih yang akan digandeng mungkin nantinya? Ya, kalau kami sih sebenarnya berpikirnya lebih ke stakeholder desa dulu. Stakeholder desa. Karena tadi Pak Bagus sudah menyampaikannya, di desa itu sekarang punya potensi besar, termasuk potensi anggaran nih Pak. Karena setiap desa itu punya otonomi untuk penganggaran. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah teman berdiskusi, bener banget, sebagai pendamping. Dan tentu saya sebagai mediator ya antara mahasiswa dengan desa gitu, itu saya berusaha untuk menjaga gimana ritme ini terus berjalan, karena saya tahu juga tantangan mahasiswa juga tidak mudah, apalagi sekarang harus menyelesaikan tugas akademiknya gitu. Tapi itu harus seimbang, karena kebetulan juga sistem di kampus sendiri itu memungkinkan untuk memberi kebebasan mahasiswa belajar di luar dengan MBKM-nya. Dan ini peluang besar. Dulu saya nggak ngalamin itu. Sama Bu, kami juga tidak mengalami sih. Sekarang mereka bersyukur. Enak banget Bu. Kalau dulu ya udah ngikut gitu. Mentok itu mungkin KKN kali ya Bu. Mentok itu aja sih. Jadi saya berharap nanti stakeholder yang paling kuat itu sebenarnya antara kampus dan desa. Kemudian yang kedua itu tentu saja kalau kita bicara soal stakeholder desa ada banyak. Ada KWT, kemudian ada BUMDes gitu. Itu potensi besar juga. Kemudian ada UMKM tadi itu ya. Kemudian ada perangkat desa yang sudah kita gandeng. Karang Taruna menjadi satu hal yang penting. Tapi memang saya kemarin bertanya dengan Mbak Amelia, dengan teman-teman, sudah belum teman-teman bersilaturahmi dengan mereka. Karena ini menjadi satu hal yang penting, kalau nanti teman-teman mahasiswa tidak lagi ada di sana, minimal ada generasi muda, petani-petani muda yang baru. Dan saya tahu ini menjadi sebuah potensi sustainabilitas yang paling besar di desa. Jadi mulai ke sana, dan saya sungguh berharap ini nitip juga ke teman-teman mahasiswa KSI untuk yuk mulai ajak teman-teman muda, generasi mudanya. Selain ibu-ibu. Untuk ibu-ibu sendiri saya cukup optimis mereka akan lanjut dengan proses ini, karena jelas kalau bisa menghasilkan produk sabun aja itu mereka bisa menghemat pengeluaran dari sabun. Jadi kalau selama ini itu harus beli, ya udah ada ini, dan bahkan sendiri. Bisa menambah income-nya next time ya Bu ya. Jadi memang harus dipikirkan, orang itu kan mau berubah kalau dia melihat manfaat. Iya, benar banget. Dan itu yang harus dipikirkan nanti lebih lanjut antar pihak tadi. Dan kalau kemudian kita nanti keluar dengan external stakeholder yang jauh lebih luas, itu saya kira nanti biasanya itu mereka akan datang kalau kita udah menunjukkan keberhasilan. Ini loh punya aku gitulah istilahnya ya. Berarti harus ada bukti nyatanya dulu ya Bu ya. Jadi kalau awal-awal biasanya orang lagi nggak percaya. Apa sih gitu. Nanti tapi kalau udah high gitu, viewsnya juga udah gede gitu misalnya, apa ya itu, ayo kesana biasanya gitu. Karena ini memang juga first time atau pertama kali di Desa Wonosari, mungkin masih biasa dulu, tapi nanti akan berkelanjutan, akhirnya bisa high juga ya Bu ya. Iya, betul. Dan ide One Village One Product itu saya kira luar biasa Bapak. Nanti kalau memang memang fokus dengan toganya, itu akan menghasilkan satu image yang baru untuk desa. Karena saya tahu toga itu kehidupan dari perempuan. Jadi kalau ada sakit-sakitnya ya mulai dari toga. Kembali ke ibu-ibu sih Bu. Kita biasanya pakai masak dan sebagainya. Kita nggak pernah berpikir bahwa itu juga menjadi satu imun buat kita. Tapi orientasinya adalah ya udah ini ingredient aja gitu. Tapi kalau dengan kayak gini saya kira perubahan pola pikirnya, mindsetnya, pasti beda. Dan apalagi dengan produk-produk yang sudah dibawa ke sini itu juga sebenarnya sudah luar biasa juga sih Bu ya. Tinggal untuk high class lagi, untuk merencanakan lebih baiknya seperti apa kayak gitu kan, itu benar-benar sudah bagus. Saya melihat seperti anggaplah ini teh ya, teh herbal istilahnya gitu ya, teh herbal itu kalau misalkan dari packagingnya sendiri itu juga sudah
bagus sebenarnya. Nah, apalagi kalau dipasarkan untuk produk desa itu bener-bener bagus itu, dan itu bisa bermanfaat buat desa. Oh, ternyata desa mempunyai manfaat, mempunyai produk. Oh, ini loh manfaat apa produknya kayak gitu. Dan dibantu siapa mitra? Oh, ternyata dengan teman-teman mahasiswa UAN itu bener-bener bagus juga sih, Bu. Jadinya bener-bener antara desa, antara UNS atau mahasiswa ya, atau dosen itu benar-benar harus bersinergi terus ya, dan berkelanjutan kayak gitu. Oke, mungkin ada tambahan lagi, Bu? Ya, satu lagi mungkin Bapak, saya cuman berpikir yang paling penting kemudian karena sudah ada produk adalah izin PIRT. Nah, itu. Ya, izin PIRT itu sebenarnya saat ini pemerintah kabupaten itu benar-benar mendukung kalau ada ajuan PIRT baru. Kebetulan desa saya mendampingi di beberapa desa yang lain. Dan mereka biasanya ada semacam kemudahan-kemudahan kalau desa mau mengajukan itu. Jadi nanti mungkin mahasiswa bisa bekerja sama mendorong supaya yang mengajukan itu dari desa. Supaya itu lebih dipermudah. Kalau mahasiswa langsung kan mungkin belum bisa gitu lah, Bu ya. Bisa, tapi itu kayak ya untuk yang keberapa gitu ya. Yang diutamakan adalah mungkin langsung dari desanya, Pak. Oke, mungkin next time-nya meningkat seperti udah ada PIRT-nya ya. Nah, itu ya. Nanti PR-nya juga ya. Ada PR nih berarti. Jadi biar didampingi saja. Iya, kamu mendampingi, nanti proses tetap di desa kayak gitu. Saya kira itu titipan saya, Bapak. Siap. Ini sudah di penghujung acara Bapak, Ibu dan Mbak. Nah, kira-kira nih closing statement-nya atau harapannya mungkin dari Mbak Amel gimana sih? Kalau harapannya jangan jadi mahasiswa yang lulus hanya dengan nilai, tapi lulus dengan kapasitas. Luar biasa banget. Kapasitas itu bisa dibentuk di masyarakat. Jadi semangat membentuk kapasitas di masyarakat. Luar biasa sekali. Kemudian untuk Pak Bagus, monggo Bapak. Kami mewakili pemerintah Desa Wonosari betul-betul mengucapkan terima kasih yang banyak ini pada teman-teman PPK OKSI sehingga warga kami bisa tercerahkan kembali terkait dengan pemberdayaan perempuan. Itu mungkin. Baik, selanjutnya Ibu, monggo Ibu. Iya, kalau saya mau mengucapkan terima kasih banyak Bapak untuk perwakilan dari seluruh desa Wonosari sudah menerima mahasiswa kami. Saya tahu ini bukan hanya untuk kemanfaatan dari desa, tapi manfaat paling besar adalah dari mahasiswa sendiri. Dan saya tahu dari awal Mbak Amelia jadi mahasiswa saya seperti apa, sekarang seperti apa. Pasti ada perbedaan ya, Bu? Kelihatan soalnya, Bu. Kayaknya dulu gak seperti ini, ternyata udah seperti ini gitu ya. Lebih kuat, lebih strong, leadershipnya keluar. Dan saya harus mengapresiasi itu karena itu tidak hanya satu mahasiswa saja, ada beberapa mahasiswa di belakang dan bersama Mbak Amelia. Jadi saya mau kasih spot luar biasa untuk mereka. 4 jempol deh, 5 bisa nggak ya? Baik, luar biasa sekali. Sobat kampus, seru kan podcast pada hari ini. Ditunggu podcast berikutnya dengan gue star yang luar biasa. Dan pemberdayaan perempuan benar-benar sangat diperlukan nih. Dan adanya sinergitas UNS dengan desa atau mitra juga sangat penting. Semoga kegiatan ini tetap berlanjut dan berjalan dan mengusung potensi-potensi yang ada di desa untuk mengembangkan Indonesia. Dan semoga kegiatan hari ini bermanfaat nih bagi sobat kampus semuanya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bagus, kepada Bu Haryani dan Mbak Amelia yang sudah menjadi guest star pada podcast pada hari ini. Dan kami tunggu untuk teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe YouTube kami di RKWNS Official dan media Instagram kami di rkwns.official. Itu dari kita untuk kampus dan see you.